Pernah dengar kisah dari Epik 1001 Malam yang bukan cuma soal sihir, tapi juga soal ujian psikologis yang benar-benar ekstrim? Nah, di sesi beda cerita kita kali ini, kita bakal langsung masuk ke dalam dunia Jaudar. Ini bukan sekedar dongeng biasa loh, ini adalah cerita tentang sihir tingkat tinggi, pengkhianatan yang bikin geleng-geleng kepala, dan pastinya kekuatan dari sebuah moralitas yang tak tergoyahkan. Coba Anda bayangin sejenak, gimana perasaan Anda kalau darah daging Anda sendiri, ya saudara kandung Anda, tiba-tiba nikam Anda dari belakang dan ngejual Anda sebagai budak. Pengkhianatan keluarga yang seintens ini beneran jadi inti dari kekacauan di kisah Jaudar. Oke, mari kita selami lebih dalam. Babak pertama, warisan berujung petaka. Semuanya bermula dari dinamika keluarga saudagar Umar yang punya kontras psikologis luar biasa tajam. Di satu sisi, ada dua anak tertuanya Salim dan Sulaim yang ya bisa dibilang dikuasai banget sama rasa dengki, males, dan serakah. Tapi di sisi lain ada si bungsu, Jaudar. Dia ini kebalikannya. Pekerja keras, pemaaf, dan sangat berbakti. Perbedaan karakter yang ekstrim ini nih yang bakal muter roda seluruh cerita kita. Dan tebak apa yang terjadi dari keserakahan itu? Salim dan Sulaim ini nggak henti-hentinya ngajuin gugatan hukum buat ngerebut jatah warisan Jaudar. Ujung-ujungnya, uang warisan mereka malah ludes nggak bersisa, cuma habis buat bayar biaya sidang sama saksi palsu. Gila kan? Mereka bahkan tega ngusir ibu kandungnya sendiri. Akhirnya, Jaudar yang berbakti ini harus banting setir jadi nelayan miskin demi bisa ngasih makan ibunya. Babak 2. Misteri Saudagar Maroko. Nah, di tengah keputusasaan Jaudar yang lagi gagal nangkep ikan, tiba-tiba muncul seorang saudagar misterius dari Maroko. Saudagar ini ngasih instruksi yang bener-bener di luar nalar. Dia minta Jaudar buat ngiket tubuhnya kuat-kuat, lempar dia ke dalam telaga, terus nunggu. Kalau tangannya melambai dari dalam air, Jaudar harus narik dia. Tapi kalau kakinya yang ngambang ke permukaan, ya berarti dia udah mati tenggelam. Lalu apa imbalannya buat Jaudar kalau saudagar itu mati? 100 dinar emas. Saudagar itu berpesan, kalau dia tewas, Jaudar tinggal jual keledai miliknya ke pasar seharga 100 dinar ke pedagang bernama Syamiah. Disinilah letak komedi gelapnya. Jaudar yang lagi kelaparan ini, ya pada dasarnya cuma angkat bahu, nenggelemin dua saudagar yang minta ritual aneh ini berhari-hari berturut-turut, lalu dengan santainya ngambil uang ratusan dinar itu buat beli roti dan daging. Insting bertahan hidup yang luar biasa santai kan? Babak 3. Harta karun penyihir Shamardal. Situasi memanas waktu saudagar ketiga bernama Abdus Syamad ternyata selamat dari telaga itu. Dia akhirnya bongkar rahasia kalau mereka ini sebenarnya lagi ngeburu 4 benda legendaris dari makam penyihir agung Shamardal. Ada cincin yang dihuni jin Radkoshif, pedang pengeluar petir, lingkaran falak buat ngelihat seluruh dunia, dan batu celak pendeteksi harta karun. Dan tahu nggak siapa satu-satunya orang di dunia yang diramalkan bisa ngebuka makam ini? Tepat sekali, si nelayan kita, Japudar. Buat ngambil harta itu, telaga ajaib disurutkan dan berubah jadi pintu masuk. Tapi ujiannya bukan adu otot, melainkan adu mental. Jaudar harus ngelewatin 7 gerbang magis dengan cara melawan insting bertahan hidupnya secara total. Waktu ada yang mau nebas lehernya, dia harus pasrah. Waktu dipanah, dia malah harus nyodorin dada. Waktu ada ular berbisa, dia wajib ngulurin tangannya buat digigit. Sedikit aja dia menghindar, ilusi itu bakal berubah jadi nyata dan beneran ngebunuh dia. Tapi, ujian di gerbang ketujuh ini yang paling bikin geleng-geleng kepala. Ada jin yang nyamar persis jadi wujud ibunya Jaudar. Buat ngehancurin ilusi ini, Jaudar justru harus ngancem ibunya sendiri. Di tahun pertama, Jaudar gagal total karena dia nggak tega. Dan akhirnya dipukuli habis-habisan sama jin penjaga. Baru di percobaan tahun berikutnya, dia nutup mata dan teriak, "Cepat lepaskan seluruh pakaianmu atau akan kupenggal kepalamu." Begitu ilusi itu hancur, barulah dia berhasil ngerai 4 artefak legendaris itu. Babak 4. Pengkhianatan saudara kandung. Sekarang, perhatiin ironi tragis yang satu ini. Jaudar pulang ke Mesir bawa 2 keranjang ajaib pemberian Abdus Syamad yang bisa ngeluarin 40 jenis makanan mewah secara instan. Jaudar dengan hatinya yang luar biasa baik ngejamu kakak-kakaknya makan enak tiap hari. Tapi gimana balasan Salim dan Sulaim? Mereka malah diem-diem nyebak Jaudar di malam hari dan ngejual adik mereka sendiri ke Raja Laut Suwais seharga 400 dinar buat dijadiin budak. Dari sini, alurnya jangan cepet banget.
Jaudar resmi jadi budak kapal. Nggak lama, badai ngamuk dan ngancurin kapalnya berkeping-keping. Beruntungnya, Jaudar selamat terdampar di pantai, diselamatin dan diangkat jadi pelayan saudagar dari Jeddah. Dan puncaknya, waktu dia nemenin majikannya berhaji ke Mekah, tanpa sengaja dia ketemu lagi sama kawan lamanya, sang penyihir Abdus Syamad. Sementara itu, balik ke Mesir, karma instan beneran terjadi. Salim dan Sulaim ribut besar rebutan keranjang ajaib itu. Suara pertengkaran mereka ternyata kedengeran sama intel kerajaan. Buntutnya, Raja Syamsudaulah dari Mesir langsung turun tangan, ngejeblosin 2 kakak beradik serakah itu ke penjara, dan merampas keranjang sihir itu buat istananya sendiri. Babak 5. Cincin ajaib dan pengampunan. Tahu keranjangnya dirampas, Abdus Syamad gak tinggal diam. Dia ngasih Jaudar artefak paling mematikan dari makam Syarmardal, cincin ajaib. Cincin ini dihuni oleh jin Ra'd Kashif, sosok luar biasa sakti yang bisa ngelakuin apa aja, bahkan ngebangun atau ngancurin sebuah kota dalam hitungan detik. Berbekal kekuatan dewa ini, Jaudar langsung terbang kembali ke Mesir. Coba pikirin, dengan jin sekuat itu, Jaudar bisa aja ngubah kakak-kakaknya jadi debu sebagai balasan atas penderitaan dan perbudakan yang dialami. Tapi apa keputusannya? Dia justru nyuruh jinnya membongkar sel penjara, ngebebasin kakak-kakaknya, dan bilang, "Kalian tak perlu menangis, aku sudah memaafkan kalian." Pengampunan radikal. Jaudar lebih milih damai daripada siklus balas dendam berdarah. Babak 6. Menundukkan Sang Raja Agung. Tentu saja urusan sama Raja Mesir belum selesai. Jaudar pakai cincinnya buat ngambil balik ranjangnya dari istana raja. Tapi nggak cuman itu, dia minta jin Ra'd Kashif buat ngebangun istana yang super megah cuma dalam waktu semalam. Bayangin, istana lengkap dengan 160 pelayan dan pengawal elit. Paginya, istana baru Jaudar ini langsung bikin istana asli Raja Mesir kelihatan kayak gubuk. Nah, di sini lucunya keangkuhan sang raja yang lagi panik. Dia ngirim gelombang serangan bertubi-tubi. Pertama, kirim menteri dengan 50 tentara. Keok. Kirim 100 tentara. Keok lagi. Gelombang ketiga, 200 tentara elit. Lagi-lagi habis disapu bersih. Dan Anda tahu siapa yang ngalahin ratusan prajurit itu? Cuma satu penjaga gerbang istana Jaudar yang pastinya adalah jin sakti yang lagi nyamar. Benar-benar kehabisan akal dan kehilangan pasukannya, Raja Syamsudaulah akhirnya nyerah. Dia jalan kaki sendirian masuk ke istana Jaudar dan ngelantunin puisi buat mohon ampun. Disinilah momen klimaksnya. Sekali lagi, berhadapan sama penguasa tertinggi yang udah ngerampas haknya, Jaudar konsisten memilih jalan damai. Dia terima sang raja sebagai tamu dan memaafkannya 100%. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Jaudar memang punya jin terkuat dari cincin Syamardal. Tapi, apakah kekuatan sejatinya benar-benar ada di benda magis itu? Atau justru kekuatan terbesarnya adalah moralitasnya yang nolak buat dikorupsi oleh kekuasaan dan dendam? Karakter yang kuat dan gak goyah, mungkin itulah keajaiban yang paling luar biasa dari kisah ini. Terus belajar dan sampai jumpa di sesi bedah cerita kita selanjutnya.